Halo teman Profita, apa kabar? Bertemu lagi di video edukasi Profita Institute, The Smart Way to Make a Profit. Pada video kali ini kita akan membahas tentang IPO Bukalapak yang saat ini sedang banyak dibahas oleh media-media, oleh grup-grup trading. Menarik nggak sih sebenarnya IPO Bukalapak ini? Video ini akan membahas tentang itu, nanti ada kesimpulannya. Kesimpulannya menarik apa tidak? Sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan bahwa data-data di video ini saya peroleh dari laman IDX dan dari prospektus Bukalapak yang telah di-share. Selanjutnya, video ini juga bukan merupakan perintah atau larangan bagi teman Profita untuk melakukan transaksi. Tetapi video ini hanya memberikan wawasan, menambah sudut pandang bagi teman-teman. Saya yakin teman-teman pasti sudah membaca dari media bagaimana potensi Bukalapak, bagaimana IPO Bukalapak dan seterusnya. Saya ingin memberikan mungkin sudut pandang berbeda. Nah, pendapat dalam video ini merupakan pendapat personal saya. Jadi sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa ini sebenarnya adalah sudut pandang saya terhadap IPO Bukalapak. Dan seperti biasa saya sampaikan, bila ada yang tidak puas, saya ikhlas. Karena saya memang bukan alat pemuas. Mari kita mulai teman Profita. Beberapa waktu belakangan, media online itu banyak membahas tentang IPO Bukalapak. Wah, hampir semua media online itu membahas ini deh. Bahkan grup trading, grup-grup investor itu semuanya juga lagi bahas IPO Bukalapak. Karena ini adalah IPO terbesar di pasar modal Indonesia. Menarik enggak sih sebenarnya IPO Bukalapak? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perhatikan dulu fakta-fakta seputar Bukalapak. Yang pertama, Bukalapak ini berdiri sejak tahun 2010, teman-teman. Sudah 11 tahun. Investor pertama masuk tahun 2011. Jadi umur setahun sudah ada investor yang masuk, yaitu Batavia Inkubator. Joint venture dari Jepang dan Indonesia. Sampai tahun 2021, jumlah investor itu mencapai 50 pihak. 50 orang. Dan Bukalapak ini merupakan unicorn Indonesia pertama yang bakal IPO. Selanjutnya, tahun 2018 Bukalapak resmi menjadi unicorn atau startup dengan valuasi lebih dari 1 miliar US dollar atau setara dengan 15 triliun. Tahun 2019, Bukalapak tercatat sebagai perusahaan dengan pertumbuhan tertinggi ke-14 Asia Pasifik. Nomor 2 se-Indonesia. Dan sampai 2020 tercatat ada 70 pengguna aktif Bukalapak. Tidak termasuk saya. Karena saya nggak punya aplikasi Bukalapak. Saya nggak pernah buka Bukalapak. Nggak ngerti saya isinya kayak apa. Dan total investasi yang sudah masuk ke Bukalapak sejak pertama kali berdiri oleh Batavia tadi, sampai saat ini itu total investasinya 5,49 triliun, teman-teman. Angka yang luar biasa. Sekarang kalau kita perhatikan keuangan Bukalapak, data-data seputar keuangan Bukalapak ini saya peroleh dari laman IDX dan dari prospektus Bukalapak yang sudah di-share. Yang pertama, tahun 2020 Bukalapak mencatat kenaikan nilai transaksi sebesar 130% dibanding tahun 2019. Luar biasa pertumbuhannya. Nilai transaksi sepanjang 2020 tercatat sebesar 85 triliun. Transaksi para penggunanya itu mencapai 85 triliun. Pihak Bukalapak menyebut nilai itu setara dengan 3,3% APBN, teman-teman. Sangat besar sekali. Tahun 2020, Bukalapak mencatat kerugian 1,34 T. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan rugi di tahun 2019. Lebih kecil 51,73%. Di mana tahun 2019 itu ruginya 2,79 triliun. Pendapatan Bukalapak tahun 2020 itu 1,35 triliun. Naik 25,5% dibanding 2019 yang tercatat pendapatan sebesar 1,07 triliun. Total aset Bukalapak saat ini tercatat 2,59 triliun, teman-teman.
Sampai saat ini Bukalapak belum pernah mencatatkan keuntungan. Jadi prestasi terbesar Bukalapak itu bisa dikatakan adalah menekan kerugian dari 2,7 triliun menjadi 1,3 triliun. Catat ini. Bukalapak belum pernah making money, teman-teman. Belum pernah memberikan uang kepada para investornya. Kenapa masih rugi terus gitu kan? Tapi tentu para investor itu berani menggelontorkan uang sedemikian besar karena melihat jangka panjang. Jadi meskipun saat ini masih rugi, tetapi udah mampu menekan kerugian yang sedemikian besar, itu sudah dikatakan suatu prestasi. Itu sudah merupakan nilai lebih bagi Bukalapak. Karena perusahaan-perusahaan startup itu bicaranya jangka panjang. Nah, teman-teman, selanjutnya seputar IPO. Saham yang ditawarkan itu sebesar 25 juta dari 10,3 miliar lembar. Harga penawarannya antara 750 sampai 850 rupiah per lembar. Sehingga target dananya yang dihimpun itu lebih dari 21 triliun. 21,9 kalau tidak salah. Jadi, nilai ini menjadikan IPO Bukalapak sebagai IPO terbesar di pasar modal Indonesia. Catat ini menarik teman-teman. IPO terbesar di pasar modal Indonesia. Sebelumnya dipegang Adaro. Sudah pecah sekarang oleh Bukalapak. Nah, dana yang diperoleh itu akan digunakan untuk ini peruntukannya. 66% untuk modal kerja, sisanya untuk anak perusahaan. Kalau teman-teman tertarik ikut memesan saham IPO Bukalapak, di deskripsi nanti ada video tata cara pemesanannya. Jadwalnya ini. Jadi kalau sekarang tanggal 10 Juli teman-teman mau pesan belum bisa. Karena nanti FPPS-nya itu baru bisa diunduh, baru bisa di-download itu tanggal 26 Juli. Sabar. Makanya sebelum teman-teman memutuskan mau beli apa tidak, simak penjelasan selanjutnya. Nah, berdasarkan paparan tadi, sekarang kita bisa melihat IPO Bukalapak itu sebenarnya menarik apa tidak, teman-teman. Saya itu membagi IPO itu dari dua sudut pandang. Yang pertama sudut pandang investor dan sudut pandang trader. Jadi teman-teman nanti kalau mau beli saham, kalau mau ikut IPO, tentukan dulu. Aku itu mau jadi apa? Saham yang aku peroleh nanti itu mau tak gunakan untuk apa? Untuk investasi atau untuk trading? Tentukan. Kenapa? Karena pendekatannya beda, teman-teman. Dari sudut pandang investor, itu masih saya bagi jadi dua lagi. Ada investor yang beli berdasarkan sentimen emosi. Ada juga investor yang berdasarkan value. Ada. Investor yang berdasarkan emosi itu biasanya masih pemula. Investor masih baru. Dan biasanya ikut IPO karena paparan media. Karena media memberitakan, memblow up berita-berita yang begitu bagus tentang emiten. Wah, saham ini bagus, dan seterusnya. Sehingga tertarik mereka. Dan ini banyak kasus, banyak contoh perusahaan-perusahaan yang busuk, tetapi beritanya bagus banget. Teman-teman bisa lihat di video Profita tentang saham IPO. Itu sudah pernah kita bahas. Salah satunya, ya ini, polesan media. Selanjutnya ada juga investor yang beli saham karena sentimen personal, teman-teman. Nasionalisme, putra daerah. Nah, ini contoh nih. Saya punya teman dari Klaten. Pada saat kemarin ada IPO WMUU, Widodo Unggas, dia langsung ikut pesen. Waktu saya tanya, kenapa beli mas? Dasarnya satu. Karena Widodo itu adalah perusahaan dari Klaten yang pertama IPO. Saya sebagai putra daerah harus ikut beli mas katanya. Ya sudah nggak apa-apa. Boleh, sah-sah saja, silahkan. Nah, itu adalah investor berdasarkan sentimen atau emosi. Itu ada banyak. Hanya karena media, hanya karena ikut-ikutan, karena putra daerah, karena anak saya kerja di perusahaan itu contohnya. Dulu saya ada teman ikut IPO-nya Prodia. Karena dia kerja di Prodia, maka saya harus ikut IPO Prodia. Selain dapat jatah dari perusahaan, dia juga ingin ikut IPO sendiri. Tidak apa-apa, bebas silahkan. Itu nggak bisa dilarang gitu kan.
Nah, itulah investor membeli saham IPO berdasarkan sentimen personal. Nah, sementara yang berdasarkan value, teman-teman, itu biasanya investor mapan. Membeli sahamnya karena analisa mendalam. Mereka sudah menganalisa. Nah, sekarang seputar IPO Bukalapak dapat saya sampaikan bahwa berita IPO Bukalapak ini sangat masif di media. Wah, sangat masif. Khususnya media online. Banyak sekali berita yang mengatakan ini menarik, prospeknya bagus, dan seterusnya. Banyak sekali. Bukalapak itu adalah startup pertama yang IPO. Ini juga merupakan poin plus bagi Bukalapak. Kalau sahamnya nanti Bukalapak ini turun, wah nanti startup selanjutnya nasibnya bagaimana? Nah, ini menarik, teman-teman. Jadi, ada yang mengatakan seperti itu. Bukalapak ini sahamnya bakal moncer. Kenapa? Karena ini startup pertama yang IPO. Kalau sampai nanti Bukalapak itu sahamnya kolaps, sahamnya hancur, sahamnya turun, maka gimana nasib startup yang mau IPO? GoTo, Traveloka, dan seterusnya. Mereka nanti nggak jadi IPO nih kalau sampai Bukalapak sahamnya turun. Mungkin sekali itu. Jadi kalau ada berpikir seperti itu boleh, wajar, dan itu masuk akal. IPO Bukalapak itu nggak sejarah, teman-teman. Sejarah ini. Kenapa saya katakan sejarah? Karena satu, selain startup yang pertama yang IPO, dia juga adalah IPO terbesar di pasar modal Indonesia. Wah, ini sejarah. Tentu sahamnya akan naik nantinya. Sebaliknya, kalau kita ngomongin value investor, maka bisa kita katakan bahwa investor itu selalu berusaha mencari sahamnya under value. Maksudnya yaitu perusahaan-perusahaan yang sehat, yang harga sahamnya murah. Nah, untuk saham-saham IPO itu nggak mungkin under value, teman-teman. Nggak mungkin. Tidak mungkin ada perusahaan yang mau IPO harganya under value. Nggak mungkin. Yang pasti minimal sama. Bahkan seringnya over value. Lebih mahal dibandingkan seharusnya. Kalau melihat ini, maka investor yang sudah mapan itu tidak tertarik dengan saham-saham IPO. Apalagi Bukalapak. Bukalapak itulah perusahaan teknologi. Biasanya perusahaan teknologi itu valuasinya selalu jauh lebih tinggi dibandingkan kinerja keuangannya. Karena kalau ngomongin teknologi startup itu ngomongin intangible value. Nilai nggak kelihatan. Nanti kita akan lihat berapa sih harga wajar saham Bukalapak. Prestasi keuangan Bukalapak sendiri itu belum pernah mencatatkan profit. Tapi prestasinya baru menurunkan kerugian. Nah, ini juga bagi seorang value investor ini kurang menarik ini. Kalau kita ngomongin estimasi harga wajar, yuk jumlah seluruh saham Bukalapak itu 103,06 miliar lembar. Ada di prospektusnya. Pendapatan kuartal pertama 2021 itu 423 miliar. Supaya mudah kita setahunkan 1,7 T. Nah, revenue per share itu berarti ketemu Rp16 per lembar. Yaitu 1,7 dibagi 103 miliar lembar tadi. Sementara teman-teman, price to value ratio yang wajar itu maksimal 5 kali. Sementara Bukalapak itu ditawarkan 750 sampai 850 per lembar. Sehingga PSR-nya itu 45 kali. Jauh lebih tinggi dibandingkan price ratio wajarnya. Jadi, dari estimasi harga wajar ini bisa dikatakan bahwa harga IPO Bukalapak itu mahal. Karena berarti normalnya hanya sekitar Rp100. Nah, ini teman-teman. Jadi pahami ya. Nah, kesimpulannya dari sudut pandang investor, IPO Bukalapak ini menarik bagi investor dengan sentimen personal. Wah, aku anak kekinian nih, harus punya sahamnya startup. Itu boleh, itu menarik. Atau bagi investor yang punya prinsip ini sejarah, ini tonggak sejarah Bukalapak ini. Perusahaan startup pertama yang IPO, nggak mungkin nanti sahamnya anjlok.
Karena kalau anjlok, nggak mungkin nanti perusahaan-perusahaan startup-nya gampang IPO-nya. Kalau ada berbagai seperti itu, maka IPO Bukalapak ini menarik. Silahkan ikut. Tetapi bagi investor yang berpikir value investing, saham IPO Bukalapak tidak menarik. Bukan hanya Bukalapak, IPO apapun. Bahkan sekelas Lokehong itu mengatakan beliau sudah tidak pernah lagi pesan saham IPO. Sudah 20 tahun Lokehong mengatakan tidak pernah beli saham IPO. Kenapa? Menurut beliau nggak mungkin perusahaan IPO itu under value. Nah ini teman-teman. Ini kesimpulan dari sudut pandang investor. Sekarang bagaimana dari sudut pandang trader? Nah, dari sudut pandang trader, saham IPO itu belum bisa dianalisa menggunakan technical analisa. Satu-satunya analisa yang memadai bagi saham IPO adalah dengan menggunakan doa. Dominant Owner Analysis. Kalau teman Profita kepingin tahu bagaimana analisa saham IPO, linknya ada di deskripsi. Karena kami sudah pernah mengunggah video itu di channel YouTube Profita. Teman-teman bisa belajar dari situ. Sehingga dapat saya sampaikan bahwa dari sudut pandang trader, IPO tidak pernah menarik teman-teman. Seringkali andai harganya naik pasca IPO, biasanya lotnya kecil. Kalau dapatnya banyak, harganya cenderung turun pasca IPO. Jadi, bagi seorang trader yang ikut pesan IPO, itu tujuannya bukan untuk mencari keuntungan. Tetapi untuk melihat distribusi akumulasi yang dilakukan dominan owner sehingga mereka bisa melakukan analisa. Karena analisa saham IPO ini satu-satunya yang pakai dominan owner analisa. Itu dari sudut pandang trader. Jadi teman-teman, kesimpulan dari penjelasan yang panjang ini adalah kenali diri sendiri untuk menentukan suatu IPO itu menarik apa tidak. Teman-teman pahami dulu, aku beli untuk apa? Kalau memang tujuannya untuk sentimen personal, nasionalisme, putra daerah, silakan. Itu menarik, oh bagus. Atau bagi teman-teman yang berdasarkan value investing, wah ini nggak menarik berarti. IPO Bukalapak dan IPO yang lain. Sementara bagi trader, IPO Bukalapak atau perusahaan manapun tidak menarik. Jadi teman-teman tentukan, mau apa? Kalau teman-teman mau trading, IPO tidak menarik. Kalau teman-teman value investing, IPO tidak menarik. Nggak hanya Bukalapak, semua IPO. Tapi kalau teman-teman punya sentimen personal, punya analisa lain, ya silakan. Misalkan kayak tadi bahwa ini adalah IPO terbesar, e-commerce pertama yang IPO, ya itu oke, silakan. Jadi demikian teman-teman penjelasan saya tentang IPO Bukalapak. Semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau teman-teman bisa kontak saya di nomor HP, nomor WA, dan media sosial saya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.